Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada bagian yang kedua ini, saya akan menceritakan mengenai khusus untuk kontrol. Jadi bagaimana kita mendesain controller ya dari sebuah sistem atau dari sebuah mesin. Nah, controller itu nama lainnya dikenal juga dengan istilah HMI atau Human Machine Interface. Nah, kalau kita perhatikan dalam gambar yang ada di slide ini adalah contoh HMI untuk sebuah kokpit dari lokomotif kereta api listrik. Ya. Jadi bagaimana desain ruang masinis atau pengemudi dari sebuah kereta api listrik. Oh ya, sebelumnya saya minta maaf kalau saya menggunakan t-shirt ya, karena ini posisi di rumah dan panas sekali. Jadinya karena tidak ada AC, jadi saya terpaksa menggunakan t-shirt. Nah, yang pertama, dalam kita mendesain controller atau HMI, yang harus ditentukan adalah bagaimana tipe kontrolernya. Ya. Bagaimana tipe kontrolernya? Apakah akan digunakan menggunakan bagian tubuh mana? Apakah dengan tangan atau dengan kaki atau menggunakan hanya dari jemari, terus kemudian apakah membutuhkan pergerakan memutar seperti misalnya pinggang dan sebagainya. Nah, ini merupakan hal-hal yang harus diperhatikan sehingga postur kerja dari seorang operator tidak menjadi tidak nyaman dalam hal melakukan operasional menggunakan HMI atau controller tersebut. Nah, selain itu, yang harus diperhatikan juga dalam mendesain sebuah controller itu adalah feedback atau umpan balik dari respon yang sudah kita lakukan. Saya ambil contoh, misalnya kalau kita menekan gas mobil, maka feedbacknya akan nampak pada speedometer. Tapi kalau kita mengoperasikan controller audio, mixer seperti rekaman dalam sebuah studio, maka outputnya adalah dari sistem speaker yang ada di situ. Nah, jadi kita harus mendesain controller ini satu paket begitu ya kira-kira dengan sistem display-nya apabila dia membutuhkan feedback. Kemudian resistance atau hambatan. Artinya resisten di sini adalah perlukah kita berikan semacam tahanan atau hambatan dalam menggunakan controller sehingga controller ini agak terasa seperti ada beratnya. Ya. Tombol yang ringan, keyboard misalnya, itu termasuk kecil resistensinya. Tetapi misalnya tombol untuk menghidupkan genset, nah itu lebih keras, lebih memerlukan tenaga yang lebih besar dibandingkan hanya sekedar menekan tombol keyboard misalnya seperti itu. Oke. Nah, contoh yang lain di sini, gambar dalam slide ini menunjukkan adalah suatu bentuk controller di sebuah stasiun yang lama, yaitu untuk mengatur peron atau emplacement pada jalur mana kereta api ini akan lewat. Itu memindahkan tuas, gitu ya, memindahkan tuas dengan berat sekali. Walaupun yang zaman sekarang biasanya stasiun-stasiun modern sudah menggunakan kontrol yang berbasis pada digital atau elektronik. Berikut adalah contoh beberapa controller. Contohnya yang di sini adalah kita lihat ini. Kok nggak bisa ya? Nggak bisa ternyata. Nah, yang pertama ini adalah pedal di sepeda motor, yaitu untuk rem kaki. Ya. Kemudian ini adalah contohnya untuk alat menyiram tanaman, kaos tangan atau glove. Selanjutnya adalah mouse. Mouse ini juga merupakan salah satu desain controller yang paling basic. Jadi mouse seperti ini merupakan salah satu controller, yaitu bukan human machine interface, tetapi human computer interface. Nah, berikutnya juga kita harus mendesain controller ini apakah akan dioperasikan dengan satu tangan atau menggunakan dua tangan. Nah, ini juga harus menjadi perhatian.
Ya, sesuatu yang didesain menggunakan satu tangan, konsekuensinya harus bisa digenggam dengan tangan itu secara baik dengan satu tangan tanpa adanya kemungkinan meleset atau jatuh. Nah, kemudian contohnya ini, apa yang harus kita perhatikan kalau kita mendesain controller yang akan dioperasikan dengan tangan dan dengan kaki? Dengan tangan lebih akurat, dengan kaki kurang akurat, tetapi dengan kaki ada tenaga yang besar, dengan tangan tenaganya kecil, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dilihat karena akan saya posting juga slide ini selain videonya. Nah, kemudian bagaimana cara kita memilih controller ini? Ya, yang pertama kita harus memilih bahwa apakah controller ini akan digunakan untuk yang sifatnya non-critical operations atau yang critical operations. Untuk yang critical operations, maka biasanya perlu ada tambahan lampu atau penutup sehingga tidak mudah untuk dilakukan, memerlukan 1 atau 2 langkah. Ya. Contohnya adalah menggunakan panic button dan lain sebagainya. Kemudian apakah akan dioperasikan dengan jempol atau dengan jari? Ini juga memerlukan perbedaan. Nah, contohnya seperti ini. Apakah juga kontrolernya itu hanya on off, 2 pilihan, atau bisa 1, 2, 3, 4 seperti putaran pada kompor gas misalnya, atau cukup tombol 1 dan 2 pilihannya, atau ada yang lain slider seperti itu. Kita lihat ya. Nah, di sini beberapa contoh controller yang kita bisa lihat. Contohnya menggunakan tuas, atau juga di sini semuanya menggunakan tuas ya, pilihannya ada seperti ini. Nah, kemudian juga beberapa switch atau tombol hanya untuk on off, kemana atas on atau ke bawah off atau sebaliknya harus standar. Nah, biasanya dalam sebuah ruangan ya ini kita berusaha mendesain controller ini tidak jauh dari operator, sehingga ada yang diletakkan di sebelah kiri, kanan, depan, bawah, atas, dan atas agak belakang, seperti kokpit pesawat. Kokpit pesawat itu isinya semua controller dan didesain dalam lingkungan yang sempit, sehingga dengan tujuan si pilot itu bisa menjangkau semua tombol dalam kokpit itu, tidak terlalu jauh, tidak perlu tangannya itu sampai katakanlah stretching begitu ya. Dia dalam posisi duduk dan diikat dengan seatbelt 4 titik harus bisa menjangkau semua tombol yang ada di kokpit itu. Makanya pesawat itu walaupun besar, kokpitnya kecil. Kalau kokpitnya besar ditempati oleh dua orang, pilot yang 737, pilot dan co-pilot. Terus Airbus A320 3 orang, ada pilot, co-pilot, teknisi 1. Kalau 747 4 orang, ada pilot, co-pilot, teknisi 1, teknisi 2. Jadinya semua tujuannya adalah dapat menjangkau semua controller itu dalam jangkauan tangan atau within reach. Nah, ini berikutnya keyboard atau keypad. Anda perhatikan, desain keyboard atau keypad pada handphone dan pada keyboard kan berbeda. Kenapa coba? Ini salah satu hal yang kita bisa diskusikan. Kenapa desain keyboard untuk angka antara yang ada di keyboard komputer dengan keypad yang ada di handphone berbeda. Yang satu dari atas, satu dari bawah. Kenapa ini terjadi? Kenapa nggak dibuat sama saja? Nah, silakan nanti kita bisa diskusikan ini ya. Nah, kemudian bagaimana kita mendesain controller pada keyboard komputer? Yang bagus apakah yang ini? Atau yang ini? Atau yang ini? Atau yang ini? Yang kayak biasa aja Pak? Bukan itu jawabannya. Kalau yang seperti biasa, itu mungkin bukan yang terbaik. Tapi kita dipaksa menggunakan itu sejak dulu, sehingga kita merasa itu adalah hal yang wajar, padahal belum tentu. Saya ambil contoh, logikanya, huruf yang paling banyak ditekan, itu ada di jari yang paling kuat. Nah, sekarang kalau di Indonesia, huruf yang paling banyak itu apa? A. Jari mana yang paling kuat untuk menekan? Kalau tidak jari telunjuk, jari tengah. Maka harusnya huruf A itu ditekan oleh 2 ini. Tapi kenyataannya tidak. Kenapa? Ya karena itu desain dari mesin ketik, bukan untuk keyboard. Mesin ketik itu menggunakan tuas. Kalau tuasnya berdekatan, sering kalau orang Sunda bilang belibet gitu ya. Tuas mesin ketiknya itu sering nyangkut. Sehingga untuk huruf-huruf yang sering muncul tidak boleh berada
pada tempat yang dekat, makanya dijauhkan. Nah, kemudian contoh yang lain lagi, ya. Ya, bentuknya seperti ini. Nah, sebelum saya lanjutkan, ini ada beberapa video yang saya tunjukkan, ya. Yang pertama adalah video sebenarnya apa itu HMI, nanti bisa diperhatikan. Oke.